Bagaimana kalau gonogini tidak selesai kemudian maju ke pengadilan? Ya, kalau maju ke pengadilan nanti uangnya akan tercecar di mana-mana. Total harta bersama 1M. Istri berpenghasilan 30%. Suami berpenghasilan 70, tapi yang 40 untuk nafkah. Nah, sisanya 30. Berarti antara suami dan istri bercampur di total 1M ini. Sebaiknya jangan sampai maju ke pengadilan. Selesaikan dengan langkah kekeluargaan. Dan baru silahkan maju ke pengadilan jika ada potensi kezaliman. Ini Ustadz, hukum harta gonogini Ustadz. Ini masalahnya sepertinya tidak ada titik temu secara kekeluargaan atau saling ridho nih Ustadz. Itu gimana hukumnya kalau kita ngikutin hukum di negeri ini Ustadz? Apakah hukum itu hukum syari atau enggak ya Ustadz? Sebentar Pak, bagian terakhir Bapak tidak jelas suaranya. Bisa Jadi sepertinya harta gonogini ini tidak ada titik temu nih, nggak bisa secara kekeluargaan atau saling ridho nih. Salah satu pihak menempuh jalur hukum jadinya Ustadz. Itu hukum syarinya gimana ya? Apa sesuai atau enggak ya Ustadz? Salah satu pihak menempuh jalur hukum. Baik. Ini yang nuntut pihak siapa? Pihak dari suami Ustaz. Kebetulan pihak dari istri bekerja juga sih. Jadi sama-sama dua-duanya bekerja. Keduanya bekerja. Kemudian? Ya, kemudian terjadi perceraian baru kemarin sih Ustaz ya. Udah talak 3, sekarang lagi ribut masalah harta gonogini Ustaz. Baik. Ya. Itu aja sih Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Bagaimana kalau gonogini tidak selesai kemudian maju ke pengadilan? Ya, kalau maju ke pengadilan nanti uangnya akan tercecar di mana-mana. Dan pasti akan rugi banyak. Karena harus membayari ini, membayari itu, dan seterusnya. Kalau kemudian maju ke pengadilan, sementara harta yang dimiliki tidak sampai tercecar di mana-mana, ya silahkan dilakukan. Cuman kalau sampai terjadi sengketa panjang seperti ini, kami sangat yakin masalah tidak hanya mendapatkan keputusan, tapi juga nanti harus ada pembelaan dari pengacara dan seterusnya. Wa ala kullin, intinya jika keduanya bekerja, suami dan istri keduanya bekerja, berarti masing-masing punya hak sesuai dengan porsinya. Dan perhitungan yang saya pahami seperti ini ya. Istri berpendapatan, berpenghasilan. Suami berpenghasilan. Namun penghasilan suami itu harus dikurangi dengan biaya nafkah keluarga. Penghasilan suami dikurangi dengan biaya nafkah keluarga. Nah, selanjutnya untuk penghasilan istri dikurangi dengan semua yang dia hibahkan ke keluarga. Jika ada yang dia hibahkan. Kalau nggak ada yang dia hibahkan, utuh jadi miliknya. Jika ada yang dia hibahkan, maka itu dikurangi. Jika tidak ada yang dihibahkan, utuh jadi miliknya. Sementara untuk penghasilan suami, nanti dikurangi nafkah keluarga. Nah, sehingga total dari harta yang tersisa, maka diukur terlebih dahulu, lalu dibagi seperti ini. Teknisnya gimana Pak? Saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya total harta bersama, harta gonogini, senilai 1M misalnya. Istri berpenghasilan, dan penghasilan istri, anggap misalnya 30% dari total harta keluarga. Berarti penghasilan suami 70%. Ya. Total harta bersama 1M. Tapi 70% harta suami itu kan dikurangi biaya nafkah keluarga. Dari 70% itu biaya nafkah keluarga adalah 40% dari harta suami.
Begini ya. Nah, berarti sisanya 30%. Nah, berarti di sini ada kesamaan. Istri berpenghasilan 30%. Suami berpenghasilan 70, tapi yang 40 untuk nafkah. Nah, sisanya 30. Berarti antara suami dan istri bercampur di total 1 M ini. Dari sisa saldo setelah dikurangi nafkah dan seterusnya. Sudah? Nah, karena sumbangsinya sama, istri memberikan peran 30%, suami juga 30%, berarti 1 M ini dibagi 2 sama. Jika sumbangan untuk saldo itu sama. Ini hanya salah satu contoh perhitungan teknis. Kalau misalnya keluarga itu punya teknis perhitungan yang lain, silahkan. Dan kami sangat sarankan sebaiknya jangan sampai maju ke pengadilan, selesaikan dengan langkah kekeluargaan, dan baru silahkan maju ke pengadilan jika ada potensi kedzaliman. Oh, si A ini uri, dolim, curang dia. Dan setelah dilakukan penyelesaian kekeluargaan ternyata nggak mempan. Baik, silahkan maju ke pengadilan. Nah, dengan semua resiko yang ada, karena dia berbuat dolim. Tapi kalau sama-sama bisa dilakukan islah, dan sama-sama mengedepankan akal sehatnya, bukan sosok yang rakus yang ingin mendapatkan harta lebih banyak, maka kami sangat sarankan selesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak sampai harus maju ke pengadilan. Wallahu a'lam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, kami punya rumah mau dijual, tapi ada calon pembeli, tapi yang bersangkutan ingin menggunakan KPR konvensional. Bagaimana caranya supaya kami nggak terlibat atau transaksi ini jadi riba gitu, Ustaz? Itu sih, karena pihak bank ingin melakukan survei dan appraisal rumah kami, begitu, Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Nah, ini termasuk di antara masalah yang cukup banyak di masyarakat ya. Dan saya pernah bertanya langsung ke Ustadz Arifin Badri ya. Dan beliau mengatakan begini, bahwa selama pihak penjual tidak terlibat sama sekali akad antara konsumennya dengan pihak bank, insya Allah uang yang dia dapatkan halal. Sehingga posisi Bapak sebagai pemilik rumah hanya melakukan transaksi dengan pihak konsumen. Hanya melakukan transaksi dengan pihak konsumen, dan Bapak sama sekali tidak bersinggungan dengan bank. Sehingga disuruh tanda tangan daftar hadir saja Bapak nggak mau. Kadang bank sampai nekat ke rumah, Pak, cukup tanda tangan daftar hadir. Bapak nggak mau. Enggak, pokoknya akad saya hanya dengan konsumen. Nah, selanjutnya konsumen dapat duit dari mana terserah konsumen. Mau dia utang bank, mau dia utang ke tempat yang lain, itu urusan pribadi konsumen. Sehingga andaikan konsumen dia melakukan akad utang dengan bank konven tadi ya, bank umum. Lalu di sini kan ada jaminan, Pak. Nah, jaminannya itu sertifikat yang lain, bukan sertifikat rumah Bapak. Berarti kan itu urusan pribadi konsumen. Nah, setelah konsumen dapat dapat uang itu dipakai untuk membayar ke Bapak sebagai pemilik rumah. Baru setelah itu ada serah terima sertifikat rumah. Berarti di sini Bapak sama sekali tidak melibatkan sertifikat pribadi Bapak untuk diserahkan ke bank. Nah, setelah sertifikat rumah diterima oleh konsumen, berikutnya konsumen mengganti sertifikat lain ini dengan sertifikat rumah Bapak, itu urusan konsumen. Karena akad Bapak dengan konsumen sudah selesai. Kalau bisa dilakukan tahapan seperti ini, insya Allah posisi Bapak tidak terlibat dalam transaksi riba
sehingga hukumnya uang yang Bapak dapatkan insya Allah halal. Namun kalau Bapak diminta untuk oleh konsumen diminta untuk serahkan sertifikat dulu, kemudian nanti Bapak terlibat dalam proses appraisal, kemudian juga bahkan tanda tangan daftar hadir, ya ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan, dan kami tidak menyarankan untuk metode seperti ini. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala membebaskan kita dari setiap jerat-jerat riba yang ada di lingkungan masyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.